وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini bisa berkumpul di majlis ta'lim di tempat ini. Satu tema insyaallah yang akan kita angkat tentang kewajiban istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kemuliaan, sebagaimana kita telah tahu bahwa ibadah itu adalah tujuan kita ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga ibadah itu dilakukan oleh kita terus dan terus sampai akhir hayat kita. Tidak ada hentinya. Tidak ada satupun waktu yang kita boleh bebas dari ketaatan. Tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang boleh bagi kita untuk lepas dari keimanan. Tidak boleh. Fattakullah masata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian, yakni ba'da istifrahi taqah, mengeluarkan daya upaya kita semampu kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbak, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah engkau kepada Allah Azza wa Jalla sampai datang al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Al-maut. Karena al-maut sesuatu yang pasti, sesuatu yang diyakini oleh semua umat manusia, bahwa manusia pasti akan mati. Karena Allah sebutkan dalam ayat ini sebagai bentuk al-yaqin. Ayat ini menerangkan bahwa ibadah itu tidak ada hentinya. Batasannya adalah ketika kita mati. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh. Ketika manusia mati terputus amalannya, yakni bisabil maut, dengan sebab kematian. Dia bisa melakukan amalan atau dia masih bisa mendapatkan kesempatan pahala, mendapatkan pahala walaupun setelah matinya, manakala dia memiliki tiga yang disebutkan dalam hadis ini: sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihu lahu. Sedekah yang jariyah, ilmu yang bermanfaat setelahnya, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Tetapi secara kenyataan yang ada, manusia setelah mati tidak bisa berbuat apapun. Dia mendapatkan pahala karena faktor dia berbuat baik kepada orang lain. Hadirin makan, sebagaimana pintu taubat tertutup manakala seorang sudah dalam keadaan sakaratul maut. Sebagaimana hadis disebutkan Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu menerima taubat hambanya sampai yugharghir, yakni sakaratul maut.
Itulah titik akhir dari ibadah. Sehingga kalau kita ditanya sampai kapan kita beribadah, jawabannya ilal mamat, sampai mati. Untuk mendapatkan husnul khatimah, kita berjuang dalam kehidupan ini untuk bisa beribadah terus dan terus sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Karena itulah penutup hidup kita, dan itu menentukan bagaimana kondisi kita kelak nanti di yaumul qiyamah. Innamal a'malu bil khawatimi. Senyata lain amalan-amalan manusia itu dilihat dari penutupnya. Kalau kita sekarang baik tapi penutupnya jelek, wal'iyadu billah, Nabi memberitahukan kepada kita dalam hadis yang sahih, hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, wa anna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Nabi telah memberitahukan kepada kita mengapa istiqamah itu wajib, di antaranya hadis ini. Hadis yang sangat mengerikan. Nabi mengatakan, dan sungguh ada seorang di antara manusia, di antara kalian umat manusia, dia beramal, beribadah dalam kehidupannya, amalan-amalan calon ahlul jannah, sampai antara dia dengan surga hanya tinggal sejengkal kalau bahasa kitanya. Zira', satu hasta. Sangat dekat. Bainahu wa bainal jannah zira'. Tetapi dia terdahulu oleh catatan Allah Azza wa Jalla, dan itu perkara takdir. Takdir sirullah. Takdir, ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz adalah rahasia Allah Azza wa Jalla yang tidak seorang pun tahu. Yang kita tahu orang ini ketika dia sudah melakukan amalan saleh yang begitu banyak, di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Dia melakukan perbuatan ahlun nar. Maka Rasul memberikan kabar kepada kita, fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam an-nar. Maka mari kita beristiqamah untuk terus menerus dalam ibadah. Karena kematian tidak seorang pun tahu kapan. Jangan kau tanya, mata namut, kapan kita mati? Walakin is'al ala mada namut. Jangan kau tanya kapan kita mati. Itu enggak ada fungsinya. Enggak ada satupun yang bisa menjawab. Tetapi hendaknya kita bertanya dalam kondisi seperti apakah kita akan mati. Dalam kondisi kita di atas istiqamah, beribadah kepada Allah, atau dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita upayakan. Dan bukan hanya bisa, harus. Karena husnul khatimah menentukan. Maka sadarilah wahai kaum muslimin, jangan terlena dengan sekarang. Kita masih hidup. Maknanya apa? Al-hayy la yu'manu 'alaihi minal fitan. Orang yang masih hidup itu tidak aman akan terjadinya fitnah. Masya Allah, alhamdulillah, Allah berikan taufik kepada kita, ahlus sunnah, salafiyin, salafiyat. Kita berdoa kepada Allah diberi istiqamah. Tetapi ingat, selama kita masih hidup, masih mungkin adanya taghayyur, perubahan itu pada diri kita. Masih bisa terjadi hal yang sangat mengerikan. Ad-dhalal ba'dal huda. Sesat setelah tadinya mendapatkan hidayah. Loh, apakah mungkin itu terjadi? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita doa dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Disebutnya doa ini dalam Al-Quran agar kita membacanya dan membacanya. Karena masih ada kemungkinan. Apa artinya doa ini? Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana. Jangan kau jadikan hati kami menyimpang.
Jangan kau jadikan hati kami menentang. Tahu al-haq, tapi ditentang. Wal'iyadzubillah. Apakah gara-gara gengsi? Kadangkala gengsi. Gengsi itu bahasa kita, kibir bahasa Arabnya. Tahu itu kebenaran, tapi jaga nama baik, kata dia. Padahal namanya sudah jelek, tapi dia berusaha untuk menjaganya. Wal'iyadzubillah, akhirnya dia terlepas untuk mengingkari kebenaran dan yang lainnya. Itu zaih. Zaih ini terjadi ba'da idh hadaitana. Setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Masih ada kemungkinan orang yang sudah di atas al-haq yataghayyar haluh, berubah kondisinya menjadi dhalal. Karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, beberapa riwayat Nabi disebut oleh Aisyah banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Nabi pun berdoa, ya musarrifal qulub, isrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, Allah lah yang mengatur jiwa-jiwa kita. Maka mohon tentunya kepada zat yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, kokohkan hatiku ala dinik, di atas agamamu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang paling faham tentang Nabi. Innaka tukthir bihadad du'a wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau sangat memperbanyak doa ini. Padahal engkau adalah seorang yang dipastikan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tetapi beliau tetap mengulang-ulang dan tuksir, memperbanyak. Kemudian Rasul menyebutkan sebabnya. Beliau mengatakan, inna quluba bani Adam bain usbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya hati-hati manusia ada di antara dua jemari dari jemari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Maka wajib bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, seorang yang sudah dipastikan sebagai ahlul jannah, saja tetap mengkhawatirkan. Tetap mengkhawatirkan adanya perubahan. Fama baluna nahnu, maka bagaimana lagi dengan kita yang iman kita, saya minta maaf, rapuh. Jangan menyangka kuat. Tergoda dengan wanita, tergoda dengan harta, tawaran bisnis, terhempas dari keistiqomahan, rapuh. Jangankan kita, Nabi berdoa dengan doa seperti ini, dan beliau memperbanyak. Itu maknanya, mari kita perjuangkan diri kita masing-masing untuk istiqomah. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, agar terus dan terus bisa di atas siratul mustaqim dan tidak mengalami perubahan. Dan itu tentunya ada upaya. Hadirin yang kami muliakan, istiqamah apa hukumnya? Wajib. Istiqamah hukumnya wajib. Apa dalilnya hukumnya wajib? Apa definisinya? Apakah ada penjelasan dari salaf tentang hal itu? Bagaimana cara membuktikan keistiqomahan? Dan apa saja yang mendukung untuk bisa istiqamah? Dan hal apakah saja yang bisa merusak keistiqomahan? Itu yang akan kita sampaikan. Sehingga kalau tidak ada waktu pertanyaan, jangan bertanya Pak. Karena kita butuh waktu panjang. Biasa sampai jam berapa? 1:30 atau jam 2? Atau 2:30?
malah mundur. Selesainya materi, insyaallah ya. Nah, kita tidak memperpanjang insyaallah, tapi begitulah yang harus kita sampaikan. Hadirin kaum muslimin, kita bawakan terlebih dahulu ucapan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafara lahu. Istiqamah itu hukumnya wajib. Saya bacakan ucapan beliau. Kullu wahid yajibu alaihi an yastaqima. Ini ucapan beliau. Setiap kita, setiap orang di antara kita, rijalan wa nisaan, laki-laki maupun perempuan. Ini kalimat dari saya. Syekh tidak ada kalimat itu. Beliau mengatakan kullu wahid. Setiap orang. Yajibu alaih. Wajib atasnya. An yastaqima. Untuk istiqamah. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqomalah engkau di atas ajaran yang diperintahkan. Ayat ini kaum muslimin, domirnya mufrad. Khitabnya, arah dari pembicaraan ayat ini adalah ditunjukkan ke pribadi Nabi alaihi salatu wasalam. Fastaqim. Beristiqamahlah engkau, wahai Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Kama umirta, seperti yang diperintahkan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, saya nukilkan ucapan beliau, al-khitabu huna lin-nabi. Pembicaraan dalam ayat ini ditunjukkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi apakah ini khusus bagi beliau? Qala Syekh, sebuah kaidah, al-khitabu lin-nabi yakunu lahu wa li ummatihi. Hukum asal syariat ini adalah perintah tertuju kepada Rasul dan kepada umatnya. Ini hukum asal. Sampai adanya dalil, illa idza qama dalilun ala annahu khasun bihi fa innahu yukhtas bih. Sampai ada dalil yang mengkhususkan hanya untuk Nabi, maka perintah itu hanya ditunjukkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Pada hukum asal, semua perintah ditujukan kepada Rasul dan kepada umat-umatnya. Termasuk dalam hal ini adalah perintah untuk istiqamah. Terlebih lagi terdapat ayat-ayat yang lain yang bentuknya adalah dhamir secara umum. Bukan mukhatab hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan kita bacakan beberapa ayat insyaallah nanti. Sehingga dengan ini kaum muslimin, perintah istiqamah dalam ayat ini menunjukkan kepada kewajiban bagi beliau dan bagi umatnya. Sebagaimana Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih ketika salah seorang sahabat berkata kepada Rasul, "Qulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasul, berikan tahu kepadaku, sampaikan kepadaku sebuah ilmu yang aku tidak butuh lagi bertanya kepada orang lain selainmu. Maka Rasul memberikan sebuah kaidah penting. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah di atasnya. Sehingga hadis ini menunjukkan perintah. Al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah menunjukkan kepada wajib.
Dan Nabi memerintahkan kepada sahabatnya dalam hadis ini untuk istiqamah di atasnya. Sehingga istiqamah itu apa? Hukumnya wajib. Terus menerus di atas ibadah itu hukumnya wajib. Apa makna istiqamah ya kaum muslimin? Istiqamah disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama yang lain, definisi istiqamah adalah an yathbutal insanu ala syari'atillah kama amara Allah. Antum tulis sebagai faedah ucapan dari Syekh Ibnu Taimiyah, al-istiqamatu hiya, istiqamah itu adalah an yathbutal insan, seseorang kokoh ala syariatillah, berada di atas syariat Allah, kama amarallahu, sebagaimana yang Allah perintahkan. Ada yang menerjemahkan istiqamah militan begitu. Jawabnya la. Bukan itu istiqamah. Kalau semata militan, ternyata yang dia lakukan adalah penyimpangan, kebid'ahan. Dia serius, dia sungguh-sungguh dalam melakukannya. Dan berkelanjutan terus. Tetapi bukan di atas syariah. Tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Maka itu bukan istiqamah. Istiqamah itu adalah dawamut ta'ah. Terus menerus di atas ketaatan. Jadi terus menerus saja. Itu bukan istiqamah. Tetapi terus menerus di atas sesuai dengan yang Allah maukan. Contoh ahlul bid'ah dalam melakukan kebid'ahannya, mereka terus menerus atau tidak? Terus menerus. Mereka perjuangkan, ya diperjuangkan. Mereka mengeluarkan dana, mengorbankan waktu, bahkan fisik mereka pun mereka korbankan. Misal seperti ahlul bid'ah, khawarij. Mereka kobarkan, mereka korbankan jiwa raga mereka untuk melakukan bom bunuh diri. Intihariyah namanya, bom bunuh diri. Yang itu hukumnya haram dalam syar'i. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Tidak ada satupun syariat dalam Islam, hatta fil jihad, sampai pun dalam jihad fi sabilillah, dibolehkannya seorang untuk bunuh diri. Tidak ada syariatnya. Tapi mereka melakukan itu dengan penuh kesungguhan, keseriusan. Dan dipegangnya erat-erat itu. Pemahaman khawarijnya. Padahal itu adalah pemahaman yang batil. Apakah itu keistiqamahan? La. Bukan. Itu bukan keistiqamahan. Itu adalah ad-dhalal, kesesatan. Adapun keistiqamahan itu ala syariatillah, di atas syariat Allah. Apa dalilnya kaum muslimin? Dalilnya adalah ayat yang tadi kita bacakan, surat Hud, dan beberapa ayat yang lainnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah. Yang kita baca adalah syarah beliau terhadap kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-8, babul istiqamah. Sehingga barang siapa yang ingin untuk melihatnya, maka tafadhalu dilihat dalam syarahnya beliau. Qala Syekh Ibnu Taimiyah, kullu wahid, saya ulangi lagi dari kalimat beliau, setiap orang yajibu alaihi an yastakim kama umira,
Setiap orang harus istiqamah di atas syariat yang diperintahkan. Fala yabdil fi dinillah wala yazidu fihi wala yanqusu. Tidak boleh mengganti, tidak boleh menambahi dari yang disyariatkan, dan juga tidak boleh mengurangi dari yang disyariatkan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Fastaqim kama umirta." Istiqamalah kamu seperti yang diperintahkan kepadamu. Sehingga istiqamah itu dawamut ta'ah, terus di atas ketaatan, yakni menjalankan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang lainnya, surat Asy-Syura ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaqim kama umirta wa la tattabi' ahwa'ahum." Wastaqim, istiqamalah engkau, kama umirta, sebagaimana diperintahkan, wa la tattabi', dan jangan kau mengikuti hawa nafsu mereka. Ada dua hal dalam ayat ini. Ittiba, mengikuti seperti yang Allah perintahkan, dan hawa. Istiqamah itu adalah ketika seorang mengikuti yang diperintahkan, bukan mengikuti al-hawa. Ada beberapa orang yang berpegang teguh, tak masuk, kencang dia, tapi alal hawa, di atas hawa. Wal'iyadu billah. Maka perhatikan oleh kaum muslimin, belajarlah, mari kita talabul ilmi, mengkaji, karena kita hukum asalnya tidak tahu sampai kita belajar. Kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamu syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kalau kita tidak talabul ilmi, mana mungkin bisa mengerti yang Allah perintahkan? Kalau tidak tahu tentang syariat, mana yang diperintahkan, mana yang sesuai dengan sunnah, maka bagaimana mungkin akan istiqamah? Maka syarat untuk istiqamah adalah mengerti tentang asy-syariah agar kita tidak jatuh kepada penyimpangan. Hadirin kaum muslimin, kadangkala orang menerjemahkan istiqamah itu dengan semangat. Semangat yang membara. Semangat yang menggebu-gebu. Apakah cukup dengan semangat itu saja sehingga orang bisa istiqamah? Jawabannya tidak, wahai kaum muslimin. Tidak. Hati-hati dengan kesemangatan tanpa ilmu, itu menyesatkan. Loh, bukankah istiqamah itu butuh semangat? Naam. Kalau itu pertanyaannya, ya, butuh semangat. Semangat didasari dengan ilmu. Tapi kalau semangat semata tanpa di atas ilmu, itu menyesatkan. Hadirin makan kita mengerti hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kami akan menyebutkan tentang hadis yang menyebutkan kesemangatan, tetapi tidak di atas sunnah, itu tidak memberikan kebaikan. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna 'an ibadatir Rasul. Falamma ukhbiruha ka'annahum taqalluha. Ada 3 pemuda. Mereka datang ke rumah istri-istri Nabi, guna bertanya tentang ibadah Rasul yang dilakukan dalam rumah. Kalau boleh ilmi bertanya, bagaimana puasa Rasul, bagaimana salat malamnya Rasul, bagaimana ibadah Rasul, dipertanyakan. Falamma ukhbiruha, tatkala diberitahukan Rasul begini, Rasul begini, Rasul begini, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap amal Rasul itu sedikit.
qalil. Masa Rasul cuman begini? Rasul itu kalau salat malam, tidur malam terlebih dahulu, di awal malam, kemudian nanti pada setengah malam atau sepertiga malam, beliau bangun. Kemudian beliau salat malam, sepertiga malam sampai mendekati subuh. Kalau kita sepertiga malam, bangunnya tok, salat 2 rakaat, 1 witir, selesai tidur lagi. Ya lumayan lah daripada. Selera kita lumayanan ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an. 3 orang ini ketika diberitahukan seperti itu menganggap ayat itu sedikit. Yang satu mengatakan, ana fa usalli lailan walam arqud. Aku akan sholat sepanjang malam dan aku tidak akan tidur. Hebat atau tidak, Pak? Hebat atau tidak? Hebat sekali ini. Ada yang bisa melakukannya? Jangan. Itu dilarang dalam agama kita. Yang satu mengatakan, karena semangat, fanasumud dahra wa lam aftir. Aku akan puasa sepanjang siang dan aku tidak akan membatalkan puasa. Yakni dia puasa dari subuh sampai maghrib, puasanya syar'i, tetapi dia lanjut Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa terus, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin terus. Adapun Nabi kita, beliau puasa Senin dan Kamis, 1 pekan 2 kali. Kalau Nabi kita kadang-kala berpuasa seperti puasanya Nabi Daud, kan yasumu yawman yuftir yawman. Kadang beliau puasa sehari, kadang beliau tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Nabi Daud. Yang satu ini semangat membara. Aku akan puasa sepanjang siang, tidak akan aku batalkan. Yakni dari subuh sampai maghrib, tapi berlanjut Senin, Selasa, Rabu, terus seperti itu. Ini benar apa salah, Pak? Hah? Ada unsur kemaksiatannya di situ? Salat malam sepanjang malam? Puasa terus sepanjang hari? Ada unsur kemaksiatannya di situ? Mabok-mabokan, judi. Ada tidak? Tidak, itu kan ibadah. Yang ketiga lebih lagi. Yang ketiga ini, apakah ada yang mampu? Apa yang ketiga mengatakan? Wa ma ana fa'tazilun nisa wa lam atazawwaj. Adapun aku yang ketiga, aku tidak akan menikah. Hidupku untuk ibadah. Karena kalau punya istri mengganggu dari ibadah. Ada yang bisa tidak nikah? Hah? Ada? Jangan, Pak, itu salah. Saya nggak mampu. Satu aja nggak bisa, harus tambah. Apalagi enggak. Wah, itu problem besar. Hadirin yang kami muliakan. 3 orang ini sudah bicara kemana-mana. Maka Nabi membantah orang ini di depan umat. Dan itu adalah manhaj. Ketika orang ini sudah bicara kemana-mana, bahkan Nabi memanggil 3 orang ini di depan para sahabatnya, dimarahi dia. Antum alladzi qultum kada wa kada? Apakah kamu tadi mengatakan begini? Beliau marah besar. Kemudian beliau mengatakan, ala, ketahui oleh kalian, fa inni atqakum ilallah. Aku adalah seorang yang paling bertakwa kepada Allah. Takaran takwa beliau. Wa inni akhsyakum lahu. Aku orang yang paling takut kepada Allah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari pengikutku. 3 orang ini diklaim oleh Rasul benci kepada sunnah. Padahal bedanya sangat limit. Orang mengatakan 11-12. Nabi tidur, dia tidak tidur. Dasarnya apa? Semangat untuk ibadah.
Nabi puasa sehari tidak. Kadang Senin dan Kamis saja. Orang ini puasa terus. Bedanya kadang puasa, kadang tidak. Tapi dia puasa terus. Dasarnya semangat untuk ibadah. Yang satu tidak mau menikah. Karena apa? Pikirannya kalau menikah nanti tersibukkan. Cari nafkah, sudah nggak usah menikah aja lah. Ibadah tok. Semangat. Tapi mereka dikatakan benci kepada sunnah Nabi dan bukan termasuk pengikut Nabi. Ini mengharuskan kesemangatan itu terbimbing dengan apa? Ilmu. Jangan cuman waton semangat trok. Kemudian gembelengan. Berapa itu khawarij. Wal'iyadzubillah. Ini sudah diingatkan oleh Imam Auza'i. Ma min amrin amara Allah bihi illa wali syaitani nazghatan. Imam Auza'i mengatakan tidak ada satu perintah Allah yang diperintahkan kepada umat manusia kecuali syaitan di sana. Ada dua jebakan yang merintangi hamba untuk bisa mengamalkan yang diperintahkan. Al-Imam Al-Qayyim merinci di sana. Kalau ada pada diri seorang hamba kesemangatan dalam beribadah, dalam beramal, maka syaitan akan berikan kesemangatan lebih sampai dia melampaui dari yang disyariatkan. Ghulu, berlebihan. Dan ini adalah fitnah yang menyerang ahlul bid'ah. Kalau pada hamba tersebut fitaksir, adanya kelemahan dalam beragama, kecintaan kepada maksiat, maka ditawarkan dosa agar dia yang penting tidak melakukan yang diperintahkan. Secara singkat dari kaum muslimin, istiqamah menuntut kita mengerti tentang apa? Al-ilmu. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam syarah hadis ini dan para ulama yang lainnya, Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam ketika menyebutkan hadis qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah olehmu aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Qala Syekh, istiqamah itu yajibu ba'dal iman. Istiqamah itu wajib setelah iman. Iman itu adalah sesuai dengan syariat. Sehingga ahlul bid'ah, saya tidak berlama-lama dalam bab ini. Saya simpulkan dengan ucapan Syekh Ibnu Utsaimin, ahlul bid'ah itu tidak di atas keistiqamahan. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, fa amma man ghala fi dinillah aw jafa anhu aw baddala fa innahu lam yakun mustaqiman ala syari'atillah azza wa jalla. Ini kesimpulannya dari Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan, adapun orang yang berlebihan di atas agama Allah Subhanahu wa taala atau kurang ghulu al-jafa. Kata ifrat lawannya tafrid. Ghulu berlebihan atau kurang dari yang Allah syariatkan, atau dia merubah mengganti yang disyariatkan, fa innahu lam yakun mustaqiman, maka sungguh dia tidak dikatakan istiqamah. Bukan orang yang istiqamah ala syariatillah. Bisa dipahami hadirin? Ahlul bid'ah itu kalau berzikir banyak, Pak. Mereka menerjemahkan firman Allah wa dzakarallaha katsiran, dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Mereka menciptakan zikir sampai ratusan, bahkan sampai ribuan. Loh. Sampai berapa? 100, 200, 300. Bahkan sampai 1000. Bahkan sampai 10.000. Sampai pusing. Kena vertigo. Liang. Hadirin yang kami lakukan. Mereka lakukan itu dengan kurun waktu yang lama, yang panjang, yang terus berkelanjutan. Istiqamah di atasnya. Sampai tua, sampai renta, sampai mati.
ketika diteliti, apakah amalan itu diamalkan oleh Nabi SAW? Ternyata tidak. Itu murni bikinan dari guru-guru mereka, tokoh-tokoh mereka. Maka kasihan orang ini termasuk orang yang ditolak amalannya. Man amil amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa beramal dengan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, tertolak walaupun dia terus menerus. Sehingga istiqamah, sekali lagi, bukan hanya modalnya terus menerus tok. Bisa difahami hadirin? Tetapi keistiqaman itu adalah di atas ilmu asy-syar'i. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Istiqamah itu kaum muslimin yang hukumnya wajib. Kita akan sampaikan manfaat hikmah, atau sebelumnya kita akan bacakan terdapat dalam kitab Madarijus Salikin Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan penjelasan para salaf sahabat tentang makna istiqamah. Dibawakan oleh beliau ucapan Al-Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar, Utsman, Ali, Ibn Abbas, dan ucapan para tabi'in. Itu bisa rujuk kepada kitab Madarijus Salikin kan Imam Ibnu Qayyim. Di antaranya adalah ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Su'ila Siddiqul Akbar, yakni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tentang makna istiqamah. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, alla tusyrik billahi syai'an. Istiqamah itu maknanya adalah seorang tidak melakukan kesyirikan apapun dalam hidupnya. Artinya istiqamah itu menuntut orang di atas tauhid tanpa syirik. Ketika dia di atas tauhid terus dan tidak melakukan kesyirikan, syirik akbar maupun syirik kecil, dan mati di atas tauhid tanpa syirik, maka dia disebut sebagai orang yang istiqamah. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, hadis yang sahih, ketika Rasul menyebutkan, ditanya, mal maujibatani, wahai Rasulullah, apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti? Apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang maujibatani? Dua hal yang pasti. Maka Rasulullah SAW menyatakan, man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan apapun, maknanya mata ala tauhid, pasti surga. Jangan pernah kau ragu. Nabi mengatakan pasti surga. Ini berkaitan dengan hukum umum, ya. Adapun individu orang masing-masing sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi selama dia di atas tauhid, kita mengimani pasti siapapun yang mati di atas tauhid tanpa syirik, maka jannah. Kepastian yang kedua, man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dengan membawa dosa kesyirikan, maka pasti dia dalam neraka. Ini tafsir atau penjelasan pertama tentang istiqamah dan bentuk istiqamah dari ucapan sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, khalifah yang pertama. Yang kedua, kita bawakan ucapannya Umar. Ucapan ini juga tersebut dalam kitab yang sama, Madarijus Salikin Al-Imam Ibnu Qayyim. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-istiqamatu an tastaqima 'ala al-amri wan-nahy
Istiqamah itu adalah engkau terus lurus di atas perintah dan di atas larangan. Ini istiqamah. Di atas perintah dan di atas larangan. Karena bentuk agama Islam adalah al-amru wan nahyu. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab An-Nunyah beliau, al-amru wan nahyu alladhi huwa dinuh. Perintah dan larangan itulah bentuk agama Islam. Ada 3 isi agama kita, ya ikhwan, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab An-Nunyah beliau. Yang pertama adalah akhbar. Agama kita datang dengan memberikan berita-berita yang wajib kita yakini. At-tasdiq bi kulli ma akhbar. Wajib bagi kita meyakini segala apa yang dikabarkan. Dan itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua adalah al-amru. Perintah. Bentuk yang ketiga adalah an-nahyu. Larangan. Itulah bentuk agama Islam. Wala tarwah rugha'in al-tha'lab. Kata Umar, lanjutannya, janganlah engkau berpaling ke kanan dan ke kiri seperti berpalingnya seekor serigala. Tapi lurus, terus menerus di atas al-amr wa nahi. Ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ucapan ini juga tersebut dalam kitab yang sama diucapkan urut al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, istiqamah adalah akhlasu al-amali lillah. Ikhlaskan amalan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ali dan Ibn Abbas, qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Ibn Abbas, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, istiqamah artinya adalah adul faraid. Laksanakan kewajiban. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu ulama di zaman tabi'in, beliau mengatakan istiqamah adalah ala amrillah. Terus menerusnya seorang di atas agama Allah, di atas perintah Allah. Fa'amalu bi ta'atihi wastanibu ma'asiyatahu. Orang yang istiqamah itu terus mengamalkan perintahnya dan terus meninggalkan larangannya. Timbul pertanyaan, apakah orang yang istiqamah berarti tidak berbuat dosa sama sekali? Apakah diharuskan? Yani maksudnya diharuskan? Ya harus, Pak, harus. Pertanyaannya, apakah orang yang istiqamah berarti tidak pernah berdosa sama sekali? Sehingga kalau ada seorang yang berdosa, oh dia tidak istiqamah, dikeluarkan dari istiqamah. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Nanti akan kita sampaikan pembahasan demikian tentang ayat dan hadis ini, insyaallah. Hadirin sekalian, kita lengkapi terlebih dahulu definisi yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami' Ulum Al-Hikam. Sangat lengkap sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi di atas yang kami sampaikan. Kita bacakan qala Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab beliau Jami' Ulum Al-Hikam, syarah kitab apa? Arba'in Nawawiyah. Wal istiqamatu hiya. Pengertian istiqamah itu adalah, suluku at-tariqil mustaqim, menempuh jalan yang lurus. Menempuh jalan yang lurus. Wahya dinul qayyim, itu agama ini yang sangat lurus.
agama Islam adalah agama lurus. Apa dalilnya kaum muslimin? Disebutkan dalam surat Al-An'am, di antaranya Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul hadhihi sabili," atau qul wa anna hadha sirati mustaqima. Dalam surat Al-An'am Allah berfirman, "Wa anna hadha sirati mustaqima. Fattabi'uh." Katakanlah oleh Nabi, ini adalah jalanku yang lurus. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang lurus. Jalan yang lurus. Sehingga orang yang istiqamah, pengertiannya adalah orang yang berada di atas dinul qayyim, agama yang lurus ini. Min ghairi ta'rijin atau ta'wijin anhu yumnatan wa yusratan. Tanpa dia berbelok ke kanan dan tanpa dia berbelok ke kiri. Lurus sebagaimana hadis Ibn Mas'ud, di mana Nabi menerjemahkan ayat tadi di atas dengan menggaris-garis yang lurus, serta mengatakan ini jalanku yang lurus. Beliau menggaris yang kanan banyak, di sebelah kiri juga banyak. Beliau mengatakan ini jalannya syaitan. Jalan yang kanan adalah ghulu, jalan yang kiri adalah jafa atau ifrat dan tafrid. Hadis ini sering disebutkan dalam banyak ta'lim, insyaallah antum sudah biasa mendengarkannya. Nabi mengatakan, "Ma min sabilin illa wa 'alaihi syaitan yad'u ilaih." Tidak ada satupun jalan di sebelah kanannya maupun di sebelah kirinya dari garis yang lurus kecuali syaitan bercokol di situ. Yad'u ilaih, mengajak manusia jatuh padanya. Kalau engkau adalah orang yang semangat, disampingkan kepada hulu. Kalau engkau orang yang tidak semangat dalam keagamaan, engkau lemah dalam religinya, engkau akan dipalingkan kepada maksiat. Nah, orang yang istiqamah tidak belok kanan, tidak belok kiri, dia selalu lurus. Ini definisi yang dilakukan, yang disebut oleh Imam Ibnu Rajab. Sehingga kesimpulan dari definisi ini semuanya adalah istiqamah itu berkaitan dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan. Ini kesimpulannya. Istiqamah tata'allaqu bil aqwal wal af'al wal ahwal. Istiqamah itu syamil, mencangkup. Itu istiqamah. Ucapan, perbuatan, keyakinan, bahkan kondisi kita. Hal, kondisi kita. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, istiqamah adalah wa yashmulu dzalika fi'l at-ta'at kullaha. Istiqamah itu satu kalimat yang mencangkup semua bentuk ketaatan. Semua bentuk ketaatan. Sampai masalah makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri, istiqamah itu. Memakai sandal dengan kaki kanan terlebih dahulu, jangan dengan kaki kiri. Kalau kaki kiri terlebih dahulu masuk, lepas dulu kanan dulu. Ittiba'li sunnah, dalam rangka mengikuti sunnah. Sampai perkara itu, sampai perkara-perkara yang orang mungkin tidak berpikir di situ ada sunnah. Keluar dari hammam, kaki kiri kaki kanan terlebih dahulu ketika keluar, ketika masuk kaki kiri. Mengucapkan ghufranak. Ittiba' sunnah. Sampai mendetail. Sampai disebut oleh para ulama. Al-Imam Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bukhari. Dalam kitab Huququl Awlad Al-Abaw Al-Ummahat. Sampai dalam sunnah ketika berhubungan badan. Ketika jima'. Ingat di situ ada sunnah. Ketika hendak melakukannya membaca bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Wajannib syaitan ma razaqtana. Ini sunnah Nabi. Ucapkan bismillah. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Dan jauhkanlah syaitan dari rizki yang kau rizkikan kepada kami. Kata Nabi, in qaddir fi dalikal waqt al-walad. Kalau Allah takdirkan pada hubungan badan kali itu, Allah ciptakan anak. Lam yadur syaitan.
abadan. Syaitan tidak akan membahayakannya untuk selamanya. Ittiba' sunnah. Dalam terus gali. Dalam hal ini apa ucapan Nabi? Dalam hal ini begini. Dalam hal ini begini. Dalam ini begini. Terus ittiba' sunnah. Hidupkan itu. Diri kita masing-masing. Pada keluarga kita masing-masing. Hari Jumat. Ittiba' sunnah. Membaca Al-Kahfi. Ittiba' sunnah doa. Pada surat Al-Asr. Ittiba' sunnah. Antara adzan dan qomat. Berbanyak doa. Itu adalah tempat yang akan terkabulkannya doa. La tutrad doa. Bainal adzan wal iqamah. Tidaklah tertolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan qomat. Kita perintahkan kepada tulab kita. Nak ini kita menunggu qomat. Sunnahnya doa. Doa. Panjatkan doa. Pendidikan. Terus itu kenapa kita lakukan? Upaya istiqamah. Dengan harapan semoga ketika ajal datang kita dalam keadaan beramal saleh. Dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikut ini akan kami sampaikan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk istiqamah dan beberapa faedah-faedah yang bisa dipetik ketika seorang menjalani keistiqamahan. Di antaranya yang bisa kita sampaikan disebutkan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas iman itu, di atas ketaatan ketakwaan itu. Maka apa yang akan diraih? Kabar gembira. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah menyebutkan kabar gembira ini datang kepadanya indal mukhawif, ketika kondisi menakutkan, wa inda sakaratil maut atau indal maut, kata beliau. Ketika seorang yang istiqamah ini dicabut nyawanya pada ajal yang telah ditentukan, maka Allah memberitahukan tatanazzal alaihimul malaikatu. Turun padanya malaikat. Apa makna tatanazzal? Malakan ba'da malakin. Disebutkan Syekh Ibnu Taimiyah, makna malaikat turun padanya adalah malaikat demi malaikat turun padanya. Malaikat demi malaikat. Dan itu terjadi ketika dia sakaratul maut. Itu terjadi ketika ketika orang itu sakaratul maut. Apa yang diucapkan oleh malaikat itu? Malaikat mengatakan, "Allah takhafu." Janganlah engkau takut. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah nanti akan kita bacakan insyaallah faedah tentang hal ini. Beliau mengatakan orang kalau dalam sakaratul maut kondisinya itu takut dan kondisinya itu sedih. Kenapa takut? Disebutkan oleh Syekh, takut apa yang akan menimpanya setelah kematian ini. Apa yang akan terjadi setelah dia mengerti kematian itu sedang menghampirinya. Belum lepas dari badan. Karena dicabutnya roh itu melalui mana dulu Bapak? Kaki. Kaki dingin. Kemudian badan manusia itu panas 35 derajat. 37. Kalau 37,5 dikeluarkan antum dari sini.
Ketika COVID kemarin maksudnya. Sekarang sih sudah Pak. Sekarang alhamdulillah sudah selesai COVID itu. Amin. Ya. Ketika kaki sudah dingin. Wah ini sudah dicabut nyawa itu dari kaki. Kemudian sudah tidak ada darahnya. Pucat. Orang yang mati itu pucat. Putih tapi putih yang tidak terlihat aliran darah. Terus alir sampai ke tenggorokan. Apa ada dalilnya? Ada. Ayat Al-Quran. Hatta idha balaghatil hulqum. Wa antum hina idin tanzurun. Sehingga ketika nyawa itu telah sampai ke tenggorokan. Di saat itu kalian melihatnya. Maknanya bagi kaum muslimin. Nyawa ketika dicabut. Dari bawah sampai ketika tenggorokan. Dan ketika lepas. Dicabut oleh malaikat, itu diikuti oleh pandangan manusia. Idza qubidatir ruh taba'ul basar. Apabila ruh itu dicabut, itu diikuti oleh pandangan manusia. Karena itu orang yang mati sudah pernah Pak berada di samping orang yang sakaratul maut, mungkin sudah ya. Orang itu koma. Namanya koma terpejam. Sekian hari. Tapi begitu nyawanya dicabut, dia akan melek. Bukan hanya melek. Melotot. Tahu melotot? Tahu bedanya melek sama melotot apa? Ada yang mau bisa praktek depan sini? Ya. Melotot. Kenapa melotot? Karena dia melihat ke atas. Tabaul basar. Karena itu disebutkan di Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz. Sunnah pertama kali bagi orang yang ada di samping orang yang mati adalah taghmidul ain. Menutup kedua matanya. Mumpung belum kaku. Langsung tutup. Setelah meninggal dunia selesai. Tidak ada lagi gerakan. Nah, kalau di rumah sakit kan ada alat. Ini sudah meninggal positif. Sudah meninggal jam sekian. Nah. Tutup. Tidak menunggu lama. Ini sudah. Tutup matanya. Agar supaya tertutup kedua matanya. Hadirin sekalian, ketika itu malaikat turun, memberikan kabar jangan kau takut, engkau mendapatkan keamanan di masa akan datang. Aman, tidak ada yang ditakutkan, tidak ada yang ditakutkan ketika di alam kuburnya, tidak ada yang ditakutkan ketika di mahsyarnya, tidak ada yang ditakutkan ketika di akhiratnya, tidak ditakutkan. La khaufun alaihim, tidak ada lagi hal yang ditakutkan. Masya Allah. Yang kedua, wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Bersedih dengan apa yang kau tinggalkan. Istri, anak. Itu Allah yang akan menjaminnya. Wa bisyiru, dan bergembiralah dengan surga. Masya Allah. Luar biasa. Orang itu sudah mendapatkan kabar jannah. Ketika di detik-detik sakaratul mautnya. Kemudian pada surat Al-Ahqaf ayat yang ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah. Khalidina fiha. Jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah. Fala khaufun alaihim. Maka tidak ada rasa takut bagi mereka. Walahum yahzanun. Dan tidak lagi mereka bersedih. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun. Itu adalah balasan terhadap apa amalan yang mereka telah lakukan. Dalam surat yang lainnya, dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Perintah untuk istiqamah.
beristiqamalah kalian. Domirnya jamak, bukan domirnya mufrad saja, tapi jamak. Beristiqamalah kalian ilaihi, kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kalian padanya. Yang berikutnya disebutkan dalam surat Hud yang tadi kita bacakan, ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka istiqamalah kamu kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan siapapun yang bertobat bersamamu. Ayat ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa istiqamah itu wajib bagi beliau dan orang yang mengikuti beliau. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw, dan janganlah kalian melampaui batas. Ini sebagai dalil istiqamah di atas syariah, bukan melampaui batas dari yang disyariatkan. Allah perintahkan istiqamah dan Allah larang untuk kita melampaui batas. Wala tadghaw, jangan kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah dengan segala apa yang kalian lakukan, Allah Maha melihat. Surat yang lainnya dalam surat Yunus ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ujibat da'watukuma atau da'watakuma fastakima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun." Sungguh telah kami kabulkan doa kalian berdua. Sungguh telah kami kabulkan doa kalian berdua, Musa dan Harun. Fastakima, maka istiqamalah engkau, dan janganlah kalian mengikuti jalannya orang-orang yang tidak di atas ilmu. Istiqamah menuntut di atas ilmu. Jangan engkau mengikuti orang yang tidak di atas al-ilmu. Yang berikutnya disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falidzalika fad'u wastaqim." Falidzalika, maka karena itulah, fad'u, berdoalah engkau, wastaqim, dan istiqamahlah. Kamu mirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kau mengikuti hawa nafsu mereka. Ini beberapa ayat dan masih ada ayat-ayat yang lainnya serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang tadi kami bacakan. Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ini juga bagian dari perintah. Sehingga kesimpulannya, istiqamah itu adalah perintah Allah dan hukumnya wajib. Dan kita melakukan istiqamah bukan hanya karena itu saja dorongannya, tetapi itu adalah sebuah kebutuhan. Itu adalah sebuah kewajiban yang kita lakukan karena ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan atas dasar kebutuhan. Kita butuh dengan istiqamah. Karena kita akan mati. Janganlah beribadah itu naik, turun. Pas engkau lagi turun, Allah takdirkan di saat itulah mati. Mati itu ajalnya sudah ditentukan. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabir bima ta'malun. Dan
Allah tidak akan mengundurkan ajalnya seseorang ketika telah datang ajalnya. Tidak diundurkan itu. Dan Allah Maha memberitahukan dengan sila apa yang kalian lakukan. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Ajal itu bersifat tidak maju, tidak mundur. Sehingga tidak perlu kita takut kalau kita bicara masalah ajal. Masalah kematian. Jangan pernah kita takut. Kan kadang-kadang ada orang yang mengatakan, jangan bicara tentang kematian lah. Mau nanti mati. Tidak usah mati. Itu dibicarakan agar kita segera mengambil langkah menghadap kematian. Diperintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadimil ladzat ayal maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat tentang kematian. Sesuatu hal yang menghancurkan kenikmatan duniawiyah. Malah justru diperintahkan karena mati itu tidak akan maju dari waktu yang telah ditentukan dan tidak akan mundur dari waktu yang telah ditentukan. Sehingga kita sangat butuh dengan keistiqomahan seperti tadi kami telah sampaikan di depan. Berikutnya dari kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, kita masuk kepada pembahasan berikutnya tentang hasil yang akan diraih ketika sering istiqamah tersebut dalam ayat-ayat tadi di atas. Cuman kita mengumpulkan saja sebagaimana para ulama menyebutkannya. Di antara samarat buah yang dihasilkan ketika seorang itu istiqamah adalah yang pertama as-sakinah, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Di saat dia hidup di atas agama Allah, dia mengamalkan sesuai yang diperintahkan, dia meninggalkan yang dilarang, itu menimbulkan sakinah tersendiri. Dalam mengarungi hidup dia kokoh dan mantap. Karena dia di atas ilmu. Sesuai dengan yang disyariatkan. Itu satu hikmah yang sangat besar. Dan keistiqomahan itu langgeng. Selama dia keistiqomahan, saya ulangi, ketenangan as-sakinah itu terus mengiringi keistiqomahan. Begitu dia jatuh pada dosa, hatinya langsung takut. Jadi saya sudah sampaikan, orang yang istiqamah itu Bani Adam. Kul Bani Adam khata'. Semua anak manusia pasti punya salah. Orang yang istiqamah terbiasa di atas ketaatan. Satu hari jatuh pada maksiat, hatinya itu langsung terasa sedih menghampirinya. Takut menghampirinya. Maka dia segera bertobat dan istighfar. Maka dia akan kembali tenang lagi. Ketenangan itu terus bersama dia. Selama dia istiqamah sampai di detik-detik kematiannya, karena malaikat datang padanya sesuai dengan ayat tadi di atas. Tatanazzal, bukan nazala, nazala turun. Tatanazzal turunnya beriringan. Begitu namanya, tatanazzal. Ya, nazzala yunazzilu, kalau anzala yanzilu lain beda. Anzala yanzilu turun. Nazzala yunazzilu inzalan, tatanazzal malaikat itu muannas, tatanazzal turunnya berserikat. Turun satu, turun malakan ba'da malakin. Menghibur dalam keadaan takut apa yang akan menimpa setelah mati. Dihibur. Tenang jiwanya. Dalam keadaan dia sedih. Lihat anak istrinya. Mau bagaimana nanti mereka dalam kehidupannya bagaimana. Kepikiran. Dihibur. Malaikat menyampaikan hiburan itu. Tenang. Sampai melepaskan nyawanya dalam keadaan sakinah. Tenang. Itu pahala yang sangat besar. Karena itu upayanya pun begitu besar, Pak. Istiqamah bertahun-tahun sampai kita mati. Itu perkara yang berat loh. Tapi kalau kita bisa menjalaninya, hadiahnya kalau disebut hadiah, pahalanya ajrun minallah, thawab minallah adalah ketenangan yang tiada tara. Yang berikutnya kaum muslimin, sebelumnya saya sebutkan ucapan Imam Waqi'. Qala Waqi' ibn Jarrah,
Al-bushra fi thalathati mawatin. Kabar gembira ada pada 3 tempat. Ada pada 3 tempat. Tempat yang pertama, indal maut. Ketika mati. Tadi yang kami sampaikan. Ajal sampai di tenggorokan. Wafil qabri. Yang kedua, di saat di alam kubur. Dan yang ketiga, wa'indal ba'si, ketika dibangkitkan dari kubur. Ini yang bisa lihat dalam tafsir Al-Imam Qurtubi ketika menyebutkan ayat ini. Yang berikutnya masih berkaitan dengan yang kedua, yang pertama, at-tuma'ninatu was-sakinah. Malaikat mengabarkan 2 berita sehingga jiwanya tenang dan damai. Saya bacakan keterangannya, disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi. Dibawakan ucapan Imam Atha, "Ayla takhafu mimma taqaddamu ali min umuril akhirah." Jangan engkau takut. Artinya apa? Jangan engkau takut dari apa yang kau akan alami di masa depanmu setelah mati ini, di akhiratmu, dari alam kubur sampai ke depannya. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Dalam keadaan azab itu, azab kubur dahsyat. Azab di mahsyar sangat mengerikan. Kondisi manusia di mahsyar bagaimana? Disebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan oleh Nawawi dan Riyadhus Shalihin. Tudna syamsu ala ru'usil khalaiq ala qadri mil. Matahari akan didekatkan di ubun-ubun kepala manusia hanya sejarak 1 mil, yakni 1,6 meter. Matahari di atas kepala manusia, ala qadri mil, sangat panas. Tidak ada di hari itu yang mendapatkan naungan kecuali manusia-manusia yang disebut dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah naungi di hari tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah ciptakan. Di antaranya adalah orang yang istiqamah ini. Tidak takut sama sekali menghadapi yaumul mahsyar. Berapa tahun mahsyar berlalu? Disebutkan Syekh Shalih Fauzan 50,000 sanah, 50,000 tahun. Sangat jauh sekali, sangat lama sekali. Kondisi sangat mengerikan. Tidak ini ditakutkan bagi mereka. Qala syekh berikutnya, wala takhzanu ala ma fatakum min umuri dunya. Jangan kalian bersedih tentang urusan dunia yang kau hendak tinggalkan. Anak istrimu, perdaganganmu, semua duniawimu, Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Qala Imam Atha rahimahullah taala, la taqafu radda thawabakum fin maqbulun. Al-Imam Atha mengatakan makna ayat ini adalah jangan kalian takut akan tertolak pahala kalian. Karena sesungguhnya pahala kalian terterima. Ini maqbul. Ini berita lagi. Wala tahzanu ala dzunubikum. Dan jangan kalian sedih terhadap dosa-dosa kalian. Fa inni aghfiruha lakum. Karena Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini tafsir Imam Atha. Hadirin makan. Faedah yang berikutnya yang bisa kita sampaikan adalah busyra bil jannah.
Busyra bil jannah. Kabar gembira dengan surga. Pada dua ayat yang tadi kami sampaikan di depan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka adalah penghuni surga, kekal di dalamnya. Disebutkan dalam beritanya malaikat wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan. Masya Allah. Berita surga, siapa yang tidak senang wahai kaum muslimin dengan jannah? Apakah ada di antara kita yang benci dengan surga? Tidak ada. Semua kita mengharapkannya. Tapi siapakah yang bisa menjamin kita masuk surga? Ada? Apakah ada di antara kita yang bisa menjamin diri kita masuk surga? Lah, tidak ada. Siapa yang bisa menjamin? Kita melalui asbab semata agar bisa meraih al-jannah. Anda bisa lihat dalam pembahasan ini dalam kitab Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari. Pembahasan tentang hal ini panjang lebar dengan syarahnya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tahfidz Qari, Ta'liqat ala Syarh Sunnah Al-Barbahari. Di saat orang itu sakaratul maut mendengarkan kabar kepastian surga, Masya Allah, wa abshiru bil jannah, bergembiralah kamu, surga Allah telah janjikan, dipastikan dia bagimu, bergembiralah. Wah, luar biasa ini. Dalam keadaan takut yang luar biasa menghadapi kematian, ada kabar berita pasti surga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berita itu semuanya. Amin. Hadirin yang dimuliakan, yang berikutnya, istiqamah itu menjadikan sebab rezeki lancar. Masya Allah, kalau ini senyum semua Pak, rezeki lancar ini Pak. Nggak sulit, nggak pailit, lancar. Jadi jangan dianggap ibadah itu tidak mendatangkan rezeki. Salah. Yang mengatakan kalimat itu salah. Kadang-kala kalau anaknya disuruh untuk dipondokan, ada yang bertanya, nanti kalau mondok sih mangan apa? Ya mangan sega, mangan pasir Pak. Kamu saja jawabannya. Disangka kalau di pondok itu tidak bisa berdikari dan rezekinya seret, sempit. Dunianya apa? Madesur. Tahu madesur? Madeseram, masa depan suram. Kata mereka. Kalau di umum masa depannya cerah. Biasa disingkat dengan madecer katanya. Salah. Coba kita lihat ayat ini. Allah sendiri yang menyebutkan. Disebutkan dalam surat Al-Jin. Ayat yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa allaw istaqamu ala tariqati. Laskainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka istiqamah terus di atas alat tariq, Allah sebutkan wa allaw istaqamu alat tariq, seandainya mereka istiqamah terus di atas jalan, laskainahum, sungguh pasti kami akan berikan air hujan untuk mereka. Qala Syekh, makna dari ayat ini antum bisa lihat dalam tafsirnya, ay kathiran wal muradu bidzalika si'atur rizq kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang dimaukan limpahan air hujan dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat menafsirkan makna air hujan yang melimpah adalah si'atur rizq, luasnya rezeki. Kenapa? Karena Allah apabila sudah mencintai seseorang,
Allah akan memberikan apa yang dibutuhkannya. Ini wahai kaum muslimin. Sehingga jangan kita kemudian pesimis ketika kita bertakwa. Bertakwa itu adalah asbab rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sehingga keistiqomahan itu juga sarana diantaranya mendapatkan adalah apa? Rizku, limpahan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang serupa dengan ini adalah disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Surat An-Nahl ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam ayat ini kita akan tahu Allah berikan kehidupan yang baik di dunia dan Allah berikan badannya balasan yang baik di akhirat. Bagi siapa? Orang yang beriman dan istiqamah di atas iman. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang dia beramal saleh dari laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan hatinya beriman kepada Allah. Beriman melahirkan amalan. Dan imannya langgeng terus, maka amalannya pun terus. Ini namanya istiqamah. Maka bagi orang yang memenuhi dua syarat tadi di atas, beriman dan beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, maka Allah janjikan, disebut dengan lam taukid dan nun taukid musyaddadah, falanuhyiyannahu, maka sungguh-sungguh kami akan memberikan kehidupan baginya, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan padanya balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan selama ini. Dua balasan. Yang pertama, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik di dunia, dan yang kedua, walanajziyannahum ajrahum, kami akan berikan balasan bi'ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik daripada yang mereka lakukan, ai fil akhirah. Sehingga iman dan takwa, beramal saleh dan istiqamah di atasnya, ini adalah menjadikan sebab kehidupan kita baik. Cuman jangan pernah kita katakan kehidupan yang baik itu adalah orang yang kaya raya, yang bergelimang dengan harta benda. Kalau itu yang kau maukan, itu bukan yang dimaukan dalam ayat ini. Karena harta, wahai kaum muslimin, kita membutuhkannya. Tetapi ingat, itu menjadikan fitnah bagi manusia. Inna fi amwalikum wa auladikum fitnah fahdharuh. Sesungguhnya pada harta benda kalian dan keluarga kalian ada fitnah di situ. Harta semata, wahai kaum muslimin, itu adalah fitnah. Bahkan disebutkan dalam hadis. Bun telas mas ni. Kami pun beri telas niki. Tanpa terasa setengah 12. Setengah 12 berarti kita? Misalnya, setengah 12 berhenti persiapan sholat zuhur. Pada sholat zuhur langsung apa? Atau mau istirahat dulu? Langsung misalnya? Langsung. Insya Allah tidak lama lah.
Bok khawatir terlalu lama. Ya. Nah, ini kabar gembira. Sebelum selesai kabar gembira dulu, Pak. Mboten suwe-suwe mboten, Pak. Sabar kemon nggih. Hadirin makan disebutkan dalam syarah hadis ini, wa man jabil istiqamah faqad amil ahsan al-amal fastahaqqal hayat at-thayyibah al-hani'ah. Orang yang istiqamah, dia telah melengkapi dua syarat, iman dan beramal saleh. Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kalau harta semata diri kami sampaikan, malapetaka apa? Sering disebutkan dalam banyak ta'lim. Dia menyebutkan ad-dunya li arba'ati nafarin. Penghuni dunia ini itu terbagi menjadi 4 golongan. Apa sajakah itu? Saya persingkat. Rajulun a'tahu Allahu ilman wa malan. Golongan manusia yang pertama di muka bumi ini adalah orang-orang yang Allah berikan ilmu agama dan harta yang melimpah, kaya raya. Dia terbimbing dengan ilmu agama sehingga disebutkan dalam hadis tersebut dia gunakan hartanya untuk beribadah. Ini grade manusia yang paling tinggi. Punya ilmu, punya harta. Hartanya digunakan sesuai dengan ilmu yang syar'i. Yang kedua, wa rajulun a'tahu Allahu ilman la malalah. Orang yang diberi oleh Allah ilmu agama namun tidak diberi limpahan harta. Ya, dia tetap mendapatkan rezeki, tetapi menengah ke bawah. Tetapi dia mendapatkan ilmu. Sehingga dia memiliki keinginan, kalau seandainya Allah berikan limpahan harta kepadaku, aku akan melakukan seperti orang yang pertama. Lau a'tani Allahu malan la'amiltu mitla ma'amila fulan. Kalau aku mendapatkan rezeki dari Allah yang banyak, aku akan gunakan seperti orang yang pertama. Karena apa? Sama-sama terbimbing di atas ilmu. Fahuwa biniyatihi fil ajrin sawa'au kama qala alaihi salatu wasalam. Dia dengan sebab niatannya tadi dengan orang yang pertama pahalanya sama. Golongan yang ketiga, wa rajulun a'tahu Allahu malan la ilma lah. Orang-orang yang diberi oleh Allah harta yang melimpah, kaya raya. Sampai uangnya tidak diterima oleh pihak perbankan, saking banyaknya. Berkarung-karung uangnya. Tidak bisa di nomor serinya sudah nggak ada, Pak. Saking banyaknya. Tetapi tidak dikasih ilmu. Tidak tahu tauhid, tidak mengerti sunnah, tidak mengerti iman, tidak punya takwa. Apa yang dia gunakan hartanya untuk maksiat? Hawa nafsu tok yang diumbar olehnya. Maka orang ini binasa. Yang keempat, warajulun la ilma lahu wa la mala lah. Orang yang tidak diberi ilmu oleh Allah dan tidak diberi harta. Dia miskin, fakir, bahasa kitanya kere. Ngerti kere, Pak? Ya, cari makan saja susah, tidak diberi ilmu juga. Ibadahnya nol, tidak terfikirkan sholat apalagi jamaah. Tidak ittiba sunnah, jauh dari ilmu. Hartanya sangat minim. Penuh dengan keterbatasan. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Orang yang keempat ini mengatakan, lau a'tani Allahu malan. Kalau aku diberi harta yang banyak. La'amiltu mitla ma'amila fulan. Aku akan berbuat seperti yang dilakukan oleh si fulan. Si fulan yang nomor berapa yang dimaukan? Yang ketiga. Kenapa seleranya maksiat? Karena sama-sama tidak punya ilmu.
Maka si miskin ini, si fakir ini bercita-cita melakukan banyak dosa karena tidak terbimbing di atas ilmu. Ketika kalau seandainya dia punya harta, saya akan berjudi, saya akan masuk diskotik, saya akan main perempuan, saya akan ini, saya akan itu, pikirannya maksiat. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Kami ulang-ulang ini, kaum muslimin, dikarenakan harta tanpa ilmu membinasakan. Kemiskinan tanpa ilmu membinasakan. Sehingga bukan kaya dan miskin penyebabnya, tetapi tanpa ilmunya itu loh yang menyebabkan dia binasa. Orang yang miskin, tetapi dia sabar dalam kemiskinannya. Lau aqsama lillahi la barrahu. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan panjatkan, Allah akan kabulkan doanya. Orang yang miskin, tetapi dia sabir, taat, akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah kahataini. Jadi bukan karena kefakiran orang itu kemudian binasa, dan juga bukan karena kekayaan orang itu kemudian bahagia. Kekayaan semata tanpa ilmu itu berbahaya. Berarti wajib bagi kita talabul ilmi agar terbimbing di atas keistiqamahan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita tersisa tentang istiqamah itu ada sarananya. Dengan bahasa al-muqawwiyat. Hal-hal yang mendukung asbabul istiqamah. Dan istiqamah itu ada yang merusaknya. Orang sudah istiqamah, baik-baik, ibadah, saleh, jatuh pada kesyirikan, ya sudah hancur semuanya. Apakah mungkin? Mungkin. Di antara sebab orang itu menyimpang karena pergaulan. Sekarang dia pergaulannya baik. Begitu dia sakit keras, menaun, pergaulannya dia terbuka dengan pihak-pihak yang lain. Akhirnya dia membisiki. Coba cari alternatif pengobatan. Jangan medis terus. Hasilnya apa Pak? Merdukun. Dikasih alternatif kepada wong pinter. Tahu wong pinter? Wong pinter kata mereka. Ya. Abnormal. Bukan paranormal. Abnormal. Para itu tahu para bohong? Para itu kan setengah. Parabola. Itu kan setengah. Bukan satu lingkar. Itu setengah normal maksudnya Pak. Datang ke sana yo. Nanti begini-begini loh. Nanti Bang. Akhirnya tertarik. Ingin mencoba demi kesembuhan. Begitu ke sana merdukun. Dikasih tahu begini-begini, manggut-manggut, pulang mati. Naudzubillahi min dzalik. Mata ala syirkin. Mati di atas apa? Kesyirikan. Hati-hati. Kita masih hidup, fitnah masih mungkin menimpa. Siapa yang menjamin? Tidak ada yang menjamin. Kita hanya bisa istiqamah, menjalin asbab yang mendukung kita istiqamah. Apa sajakah itu? InsyaAllah akan kami sampaikan setelah selesai salat zuhur. InsyaAllah. Begitu ya Pak ya? InsyaAllah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.